Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah e-government. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai perkembangan konsep Smart Village dan peranan e-government di dalamnya. Bersama saya, Muhammad Ilham Al-Hadi, Skom MGOM. Mengawali perkuliahan hari ini, kita akan membahas terkait dengan Smart Village. Apa itu Smart Village? Yang pertama, merupakan sebuah konsep baru dalam pengembangan perdesaan melalui solusi konsep cerdas dan mendukung transformasi digital jangka panjang untuk mengimplementasi dan bertujuan pada pemerintahan desa demi tercapainya menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk definisi yang kedua, menurut Wiswanadam, berpendapat bahwa Smart Village ini merupakan sebuah layanan yang bermanfaat terkait dengan teknologi informasi dan melaksanakan aktivitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan efisien. Dari kedua deskripsi atau pandangan kedua tokoh bisa disimpulkan bahwa Smart Village merupakan berbagai paduan antara layanan, masyarakat desa, dan teknologi, sehingga penerapan teknologi terkait dengan layanan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa demi mewujudkan desa yang sustainable terkait dengan bagaimana tujuan visi misi pemerintahan desa itu sendiri dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Indonesia terkait dengan Smart Village, di sini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 2014 terkait dengan program pemerintahan desa, di mana Indonesia saat ini memiliki segala dan kekayaan serta potensi yang ada di desa. Oleh karena itu, masih banyak masalah-masalah yang bisa ditemui di desa. Yang pertama, kurangnya literasi teknologi informasi digital di desa, kurangnya informasi dan kolaboratif antar masyarakat desa dengan pihak yang mempunyai kompetensi terhadap jaringan pasar luar, belum tersedianya data di pemerintahan dan pemetaan aset desa secara utuh, masih terdapat kurangnya fasilitas, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, dan yang terakhir adalah keterbatasan aplikasi di desa. Sehingga program-program Smart Village tentunya akan bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa, khususnya pada perkembangan teknologi di masa depan, dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat dalam masyarakat Indonesia. Kemudian ketika kita melihat potensi yang ada di desa, banyak potensi yang bisa kita unggulkan. Yang pertama, sinyal ponsel telah menjangkau 92% di desa seluruh Indonesia. Dan ini menjadikan sebagai ekonomi digital terkait dengan pertumbuhan PWD pada tahun 2025. Dan yang terakhir adalah penerapan Smart Village ini menjadikan sebuah potensi konsep menarik bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Keuntungan bagaimana kita bisa menerapkan Smart Village ini banyak dan berbagai domain telah dipetakan. Mulai dari transparansi, pemerintahan yang transparansi, pemerintahan yang cepat, pengalokasian anggaran dana desa yang akurat, serta memberikan dampak perekonomian yang baik, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Kemudian benefit yang kedua adalah bisa memberikan sebuah layanan yang cepat, tepat, sesuai dengan sasaran. Ini merupakan sebuah keunggulan dan keuntungan bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep Smart Village. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan. Pembangunan yang bersolusikan terkait dengan teknologi informasi akan memberikan dampak positif langsung yang bisa dirasakan oleh pemerintah desa serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam segala layanan yang berbasis digital. Aktif dan proaktif tentunya seluruh program Smart Village akan memberikan sebuah dampak bagaimana keterlibatan masyarakat desa untuk membangun desanya itu sendiri. Kemudian akan memberikan sebuah dampak juga terkait dengan membangun bersama
dalam kebersamaan antar stakeholder yang ada di desa. Dan yang terakhir, ketika benefit ini didapatkan, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup masyarakat di desa, peningkatan perekonomi, keadilan sosial dan budaya akan terus dicapai dan akan bisa didapatkan oleh setiap desa yang telah memanfaatkan keuntungan Smart Village itu sendiri. Perbedaan Smart Village dengan Smart City ini merupakan salah satu hal yang konkret. Yang pertama, dilihat dari fokus pengembangan. Ketika kita melihat Smart Village, berarti karakteristik di wilayah desa berbeda dengan karakteristik yang ada di kota, sehingga akan memberikan sebuah pendekatan yang sangat berbeda terkait dengan anggaran, terkait dengan pendekatan sosial, dan budaya. Kemudian infrastruktur ini juga merupakan hal yang penting karena bagaimanapun menginvestasikan IT, perkembangan jaringan di seluruh wilayah desa dan di kota akan memberikan sebuah challenge atau tantangan yang berbeda, mulai dari segi geografis maupun dari segi akses teknologi yang bisa masuk ke dalam desa. Ukuran dan skala akan juga melakukan sebuah perbedaan. Bagaimana jika kita memperlakukan Smart Village dan Smart City, ini juga berfokus pada skala berapa persen masyarakat yang akan kita layani. Kemudian penerapan teknologi, Smart Village merupakan suatu hal yang konkret, hal yang harus kita detailkan. Bagaimana penerapan teknologi harus bisa menjawab potensi-potensi yang ada di setiap masing-masing desa. Kemudian pentingnya Smart Village akan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pemanfaatan teknologi untuk pembangunan keberlanjutan, peningkatan literasi digital masyarakat desa, dan yang paling penting adalah menumbuhkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Komponen di dalam Smart Village terdiri dari pendidikan, ekonomi berbasis teknologi, infrastruktur digital, dan kesehatan layanan sosial. Variabel di dalam Smart Village terdiri dari Smart Community, Smart Environment, dan Smart Technology. Nah, ini juga mengemukakan bahwa penelitian dengan menggunakan pengembangan Smart Village dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi variabel yang konkret, serta pemanfaatan master plan Smart City yang dikeluarkan oleh Kominfo.